Halo semuanya, kembali di podcast Mental Health 101, podcast introspeksi diri membangun mental yang sehat. Aku Ija. Di episode kali ini kita akan mendengarkan cerita dari teman mentis kita, Kirana. Kirana adalah korban tsunami Aceh 2004. Setelah mengalami kejadian dahsyat tersebut, ibunya mengalami trauma berat sehingga harus menjalani terapi. Bagaimana ceritanya? Yuk kita simak cerita dari Kirana. Sebelum itu jangan lupa like supaya lebih banyak orang yang mendengarkan cerita inspiratif ini. Check it out. Hai Mentis, nama aku Bunga Kirana, umurku 27 tahun. Aku salah satu korban bencana tsunami Aceh 2004. Saat kejadian itu umurku baru 11 tahun dan tempat tinggalku pada saat itu di Lambada Permai Aceh Besar. Ayahku seorang nelayan yang pergi melaut selama berhari-hari. Pagi 26 Desember 2004, ayah pulang kan dari melaut terus tidur, sedangkan aku dan ibu menata ikan untuk diasinkan. Sekitar pukul 8 pagi, kita merasakan gempa. Benar-benar kalut, gak sempatlah bangun ayah, buru-buru keluar berhamburan sama tetangga yang lain. Posisi komplek kami tuh blok-blok gitu. Ada salah satu tetangga kita teriak-teriak dari blok C ke daerah blok kita sambil bilang, air laut naik, gitu teriak-teriak, semuanya panik. Akhirnya kita pun lari keluar komplek sampai ke jalan besar gitu. Lari berdesak-desakan karena semuanya kalut dan panik, takut kena air tsunami. Waktu itu aku sama sekali gak berpikir itu akan terjadi tsunami karena aku merasa itu hanya gempa dan aku masih belum paham tsunami itu apa. Kemudian air laut itu udah kayak naik gitu, udah naik se mata kaki. Kemudian ada buih laut itu di jalan utama, ada buih laut kena kaki itu. Aku sama ibu langsung ke sampai ke sawah yang jaraknya 50 meter dari jalan utama. Padahal itu cuma buihnya aja. Setelah jatuh di sawah itu kemudian air menabrak. Sama sekali gak pernah kepikiran itu bakal kejadi tsunami karena aku gak pernah tahu dan gak pernah ngebayangin sebelumnya, dan masih bingung di otak itu ini apa. Tapi dalam keadaan itu udah di bawah air, semua benda menerjang, mulai dari genteng, dari kayu-kayu, besi, kena badan semua. Akhirnya luka-luka sih, sempet luka di dekat perut nih, ada tangan, kaki, itu banyak banget. Terus yang paling menyedihkan adalah aku pisah sama ibu. Aku berusaha naik ke permukaan, tapi waktu itu banyak orang banget yang masih berusaha untuk bertahan hidup. Jadi dia pegangan di kaki sampai menjambak, mencekik. Kemudian ada air lagi yang datang itu menyelamatkan aku dari orang-orang yang tadi gantung itu, dan kepental lagi sampai nyangkut di pohon palem. Pegangannya pohon palem tuh banyak banget dulunya, jadi tangan aku waktu itu benar-benar berdarah dan aku sangat gak bisa ngelepasin, mending berdarah daripada tenggelam lagi. Akhirnya sampai ada tentara BKO yang datang untuk mengevakuasi kita. Alhamdulillah aku masih bisa diselamatkan. Waktu itu mau dibawa ke Gesdam, ternyata di sana udah banyak banget orang dan kabarnya akan ada gempa susulan. Akhirnya aku dipindahkan ke rumah dokter agar kalaupun nanti ada gempa susulan, aku gak akan kena injak-injak orang yang ada di sana gitu. Setelah 3 hari baru aku bertemu ibu di sana. Setelah sebulanan, 25 harian gitu di rumah dokter, aku dibawa sama keluarga om yang di Medan tuh ke rumah dia sampai aku mau kuliah. Singkat cerita, di Medan itu ibu sedih, jujur sedih banget. Sampai setiap hari
Setiap malam ibu nangisin ayah karena masih gak rela ya kita gak sempet ngebangunin ayah. Karena keluarga ini Medan sangat percaya dengan hal-hal mistis, ibu dibawa ke ustadz untuk diruqyah gitu. Sebulan setelah diruqyah, ibu lumayan keadaannya udah lumayan baik gitu, udah ada semangat hidup. Ibu juga sudah sempat kerja. 3 tahun setelahnya tuh aku udah lulus SMP, ibu mulai ada kayak gejala-gejala lagi seperti kayak depresi, mulai banyak stres, sampai rambut ibu udah banyak banget ubannya gitu. Terus setiap malam itu sering banget nangis, teriak-teriak, menyalahkan diri sendiri. Kadang juga ibu kalau waktu seneng banget, tapi waktu sedih tuh kayak orang terpuruk, terus gak ada semangat hidup. Sempat juga self harm, melukai diri sendiri. Itu puncaknya mau bunuh diri. Itu bener-bener bikin seluruh keluarga histeris. Akhirnya dibawalah ibu ke rumah sakit jiwa. Di situ setelah seminggu ibu menginap, aku menjenguk dan dokter bilang kalau ibu mengidap depresi berat dan bipolar. Hal itu dikarenakan sering memendam emosi dan memendam rasa rindu ke ayah dan tidak pernah diutarakan kepada siapapun. Beberapa tahun kemudian, sekitar 2010, ibu bisa keluar dari rumah sakit dengan keadaan yang benar-benar sehat. Waktu itu udah berbagai macam obat yang diminum, mulai antidepresan, antipati, sampai konvensional. Kemudian terapinya juga macam-macam, mulai dari terapi perilaku sampai terapi kognitif juga, karena dikhawatirkan ada penyakit mental yang menyerang otak ibu. Dari situ aku belajar bahwa kesehatan mental itu sangat penting dan benar-benar berdampak untuk kehidupan kita. Kalau ada sesuatu yang mengganjal itu sebaiknya diutarakan. Kalau bisa ya cerita kepada orang yang kita percaya, sehingga gak akan bocor rahasianya. Dan gak akan ada penyakit hati, penyakit mental yang membahayakan. Dari perjuangan ibu melakukan terapi ini itu, pengobatan yang banyak sekali macamnya, aku mulai ingin tahu dunia psikologi. Sampai saat ini alhamdulillah aku bisa membuka klinik sendiri, mengobati ibu secara mandiri, bahkan mengobati diriku sendiri. Itu yang utama. Mentis semuanya, aku berpesan jangan pernah berpikir bahwa diri kalian adalah yang paling menderita, karena kita semua adalah makhluk Tuhan yang pasti diberi masalah, dan yang paling besar adalah Tuhan. Terima kasih Mentis sudah mendengarkan. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi buat kalian. Terima kasih Ija. Iya Kirana. Gimana Mentis? Seru banget ya ceritanya. Mengharukan banget, sampai akhirnya ibunya bisa menjadi inspirasi dan dorongan motivasi Kirana menjadi seorang psikiater. Sekian pertemuan kita Mentis hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Have a nice day Mentis. Bye.